Perkenalkan, nama saya Wida Natalia Widastuti. Saya dari program studi S1 Kekuatan 2020. Di sini, saya akan melakukan SP1 pada pasien yang berdiagnosa gangguan persepsi sensorik halusinasi. Saat ini, keadaan pasien mengeluh sering mendengar suara-suara yang sangat mengganggu, dan pasien ini belum mampu untuk menghardiknya. Dari data yang saya dapat, saya akan melakukan intervensi, yaitu mengidentifikasi masalah halusinasi pendengarannya dan mengajarkan cara menghardik, yang tujuannya agar pasien bisa mengidentifikasi masalahnya dan mampu menghardik secara mandiri. Selamat pagi Kak. Pagi Sus. Perkenalkan, saya Farida yang bertugas pagi ini. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa? Nama saya Sari Sus. Kakak senang dipanggil siapa? Sari. Oh baik. Kak Sari, kemarin saya mendengar kakak bercerita kalau kakak susah tidur karena kakak mendengar suara-suara yang sangat mengganggu. Apakah itu benar? Ya Sus, benar. Apa yang kakak lakukan saat mendengar suara tersebut? Saya bersembunyi di bawah selimut Sus karena saya takut. Baiklah, di jam 8 ini saya akan mengajarkan Kak Sari bagaimana cara mengidentifikasi suara-suara tersebut dan bagaimana cara mengatasi suara-suara tersebut. Apakah Kak Sari bersedia? Sedia Sus. Saya akan mengajarkan Kak Sari dalam waktu 5-10 menit di tempat ini. Tujuannya supaya Kak Sari bisa mengenal halusinasi tersebut dan bisa tahu cara menghardiknya. Yesus. Apakah Kak Sari sering mendengar suara tersebut tanpa ada wujudnya? Yesus, saya sering mendengarkannya dan tidak ada wujudnya. Seperti apakah suara tersebut? Suaranya seperti menyuruh saya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Hal yang negatif seperti apa? Saya disuruh memukul orang Sus dan saya disuruh memberantakan barang-barang. Pada saat apa kakak mendengar suara tersebut? Saya mendengarkannya pada saat saya sendirian. Saya sering mendengarkan suara itu Sus. Terus bagaimana perasaan kakak saat mendengar suara tersebut? Saya merasa takut dan cemas. Berarti suara itu membuat kakak takut ya? Ya Sus. Suara itu bisa diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama dengan cara menghardik, yang kedua dengan cara minum obat, yang ketiga dengan berbincang-bincang, dan keempat dengan cara melakukan aktivitas. Baiklah, saya akan mengajarkan kakak cara yang pertama, yaitu dengan cara menghardik. Saya akan mempraktekkan cara menghardik ini. Setelah itu kakak akan mengikutinya ya. Yesus. Baik, cara menghardik ini bisa kakak lakukan dengan cara pertama, tutup telinga dan kedua tangan sambil menutup mata. Terus sambil kakak mengatakan, pergi, kamu suara palsu, saya tidak mau dengar. Tapi perlu kakak ingat, jika suara ini muncul di malam hari, kakak tidak perlu teriak-teriak untuk mengulang cara menghardik ini. Terus saya harus bagaimana Sus jika suara itu muncul pada malam hari? Karena suara itu sering muncul di malam hari Sus. Kak Sari bisa melakukannya dengan cara pelan-pelan saja, sambil tarik nafas, tutup telinga, dan tutup mata, seperti yang sudah saya ajarkan tadi. Oh, begitu Yesus. Ya, ini ya, pergi, kamu suara palsu, jangan ganggu saya. Nah, sekarang Kak Sari coba praktekkan apa yang sudah saya ajarkan ya. Yesus. Pergi, kamu adalah suara palsu, jangan ganggu saya. Pergi, kamu adalah suara palsu, jangan ganggu saya. Ya, bagus sekali, seperti itu ya. Jadi jika terjadi halusinasi atau suara-suara yang sangat mengganggu, Kak Sari bisa menghardik suara tersebut dengan cara yang sudah saya ajarkan. Gimana? Apakah kakak sudah paham? Paham Sus. Baiklah Kak, supaya latihannya semakin mantap, saya akan memasukkan latihan ini ke agenda sehari-hari kakak. Jadi kakak bisa melakukannya sehari 3 kali. Yesus. Apa yang kakak rasakan setelah kita latihan menghardik suara tersebut? Perasaan saya cukup tenang Sus. Saya sekarang sudah mengerti jika ada suara-suara yang tidak jelas dan tidak ada wujudnya, saya bisa melakukan apa yang dipraktekkan tadi.
Baiklah, sekarang coba kakak praktekkan apa yang sudah kita lakukan tadi ya. Yesus. Pergi, kamu suara palsu, jangan ganggu saya. Oke, bagus sekali. Baik, berarti kakak sudah paham ya apa yang saya ajarkan tadi. Paham, Sus? Baiklah, kakak besok kita akan ketemu lagi buat latihan hati ini. Nah, menurut kakak, kakak maunya jam berapa dan di mana? Pagi aja, Sus, jam 10 di sini saja. Baik, besok pagi ya jam 10. Nah, besok setelah latihan hati ini saya akan mengajarkan juga cara mengatasi halusinasi dengan menggunakan obat. Baiklah, kalau begitu kakak bisa beristirahat dan saya pamit kembali ke ruang perawat ya. Ya Sus, terima kasih ya